Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan dan nikmat-nikmat yang lain telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada malam hari ini kita masih bisa hadir setelah menunaikan sholat Isya bersama dan atau berjamaah. Shalawat iring salam tentu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita melafazkan dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah sekali lagi bahwa pada malam hari ini kita telah dihadir Bapak Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Ahmad Faisal SHI MH, yang mana beliau ini datang dari Jakarta tentu untuk memberi pencerahan ataupun nasihat-nasihat buat kita semuanya. Mudah-mudahan transfer ilmu agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita menjadi suatu pedoman buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sebagai kata pengantar. Untuk itu kami dengan segala hormat mempersilakan Bapak Ustadz Profesor Dr. Ahmad Faisal untuk memberi ceramahnya pada malam ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum Buya Profesor Dr. Ahmad Faisal menyampaikan tausiah agama kepada kita semua, kami mengajak kita semua, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di malam hari ini di dalam majelis ilmu ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saudara-saudara kita di luar sana yang sakit Allah sembuhkan. Yang belum banyak rezekinya Allah lapangkan rezekinya. Yang belum dapat pekerjaan Allah segerakan dapat pekerjaan. Yang masih punya hutang-hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Kita mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam majelis ilmu ini kita dapat diberikan keberkahan ilmu sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbil zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah minal khataya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga yang berhajat Allah kabulkan hajatnya pada malam hari ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mari kita saksikan pencerahan tausiah yang akan disampaikan oleh Buya kita yang jauh-jauh datang dari Jakarta.
Oleh karena itu, mari kita saksikan dengan seksama dengan sami'na wa ata'na kepada Buya Profesor Dr. Ahmad Faisal. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin fagar rasyada amma ba'du. Ilhami kallallahu ta'ala fil kitabil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini. Salam ta'zim kepada kita semua. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kesejukan kepada kita. Kalaulah tahu orang-orang di luar sana, Pak, yang masih keringat-keringatan, yang masih basah-basah, mereka pasti ingin ke masjid, melihat masjid sesejuk ini. Betul nggak, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu merasa sejuk nggak? Sejuk, nyaman, ya, hati tentram. Bisa, kalaulah tahu mereka yang di luaran itu, Pak, berbondong-bondong mereka datang. Tapi kadang mereka nggak tahu. Kita sering berkunjung ke orang-orang dan kita ajak mereka ke masjid. Kita ajak berkeluarga, ayo kita datang ke masjid. Mereka jawab, kami itu nggak pandai sholat, Ustaz. Nyutang kita ini, Pak. Bukan tidak ingin ke masjid, tapi tidak pandai sholat. Saya pernah perhatikan beberapa mu'alaf bersimpuh itu tidak pandai mereka, Pak. Duduk antara dua sujud itu tidak pandai mereka. Mereka sudah lama dalam Islam. Maka kalau kita lihat di dalam masjid itu begitu sejuk dan tentramnya, mereka pasti ingin ke masjid. Ustaz yakin jarang orang yang ke masjid itu nggak bersih 5 waktu sehari semalam bersuci, betul tidak? Pasti enak, pasti sejuk. Hadirin rahmati Allah, maka dikatakan ini adalah miniaturnya Baitullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ini adalah miniaturnya. Adalah taman-taman surganya Allah. Kira-kira seperti inilah sejuknya hati kita. Semoga Allah tentramkan hati kita, semoga sejukkan hati kita,
dan kita doa pada Allah. Semoga saudara-saudara kita yang belum sempat ke masjid, mereka ingin hatinya ke masjid. Amin ya Rabbal. Tentram Pak, benar-benar. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajarkan kepada kita Allahumma salli ala Muhammad. Banyak selawat yang sering kita baca. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Banyak. Ya Nabi salam alaika. Selawat. Tala'al badru alaina. Banyak selawat. Ketika kita baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Rasul, bukan engkau yang akan mencariku, tapi akulah yang akan mencari Jadi jangan ngaku-ngaku jadi umat Nabi Muhammad, kalau baca selawatnya aja tidak selesai, nggak beres. Yuk sama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sayyidina, sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Selawat terbaik, dan di mana selawat itu membuat kita dicari oleh baginda Rasul nanti di hari akhirat. Mana umatku, ummati kata Rasulullah. Perkenalkanlah dirimu kepada Rasulullah, jangan nanti kita susah dikenali di hari akhirat, karena akan berbeda antara umat, antara kita, antara diri kita dengan orang-orang lain di saat kita melihat bahwa mana yang umat Nabi Muhammad, mana yang bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakannya? Selawat yang kita baca semasa kita hidup di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian zikir terbaik. Kemudian istighfar terbaik. Kalau tadi selawat terbaik, kemudian zikir terbaik. Zikir terbaiknya adalah subhanalladzi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah zikir terbaik. Selawat terbaik, zikir terbaik, dan istighfar terbaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirin rahmati Allah, rajinkan diri kita. Kalau sudah di masjid, ngapain yang lain lagi, Pak? Ayo zikir, ayo duduk, ayo kita tenangkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama, Pak. Jangankan kita yang mendengar, yang duduk dalam masjid, ustadz selesai ceramah itu keras hatinya, Pak. Keras, sombong dia, angkuh dia. Maka perlu lembutkan hati. Dengan apa melembutkan hati? Berikan khidmat kepada orang lain, berikan sentuhan pada orang lain, berikan kelembutan pada orang lain. Maka saat itulah hati kita tidak lagi keras dan tidak pecah dia. Jaga hati kita baik-baik sehingga jemaah ini terhimpun dengan baik. Perlukah dicatat jemaah ini, Ustaz? Perlu. Perlukah ditulis nama-namanya? Perlu. Maka Rasulullah dulu kalau salam, selesai beliau salam, beliau lihat ke belakang, kalau ada di antara sahabat yang tak hadir, beliau absen, Pak. Itu kok nggak bisa, kok nggak hadir hari ini? Ada apa? Nah, di masjid kita ini sudah di Al-Muttaqin, catat Bu, ibu-ibu catat, bikin buku besarnya
tulis namanya, tulis umurnya. Nah, itu ditulis umur itu di ujung-ujungnya lihat. Bapak-bapak juga ditulis nama-nama jemaahnya. Mana tahu jemaahnya sakit, ya, takdir datang ke masjid itu ternyata dia di rumah sakit. Perlu, Pak. Ini menjaga yang terbaik. Hadirin dirahmati Allah. Dalam agendanya malam ini adalah melihat tabligh akbar, membuat bagaimana melihat Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dibaca tadi di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita duduk di ruangan ini mendengar bahwa sesungguhnya Isra wal Mi'raj itu adalah kata satu-satunya di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata-kata Subhanalladzi. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah juga malam ini tepat tanggal 19. Ya toh? Hari ini tanggal 19, Presiden Benyamin Netanyahu menyatakan gencatan senjata untuk Gaza. Dan itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Nggak ada lagi gempur-gempuran. Kita syukur duduk dalam ruang ber-AC, bisa mendengar pengajian, bisa. Mereka tidak, mereka mau masuk ke masjid aja ditendang dulu pakai kaki. Sujud ditaruh kaki tentara di kepala mereka. Kasihan, Pak, saudara-saudara kita Muslim yang ada di sana. Maka Masjidil Aqsa yang kita lihat itu hari ini masih berdiri kokoh, yang sering dibom. Ternyata yang dibom itu hanya kelilingnya saja, Pak. Di bawahnya ada Masjidil Aqsa yang berbentuk musola, dan itu adalah tempat Rasulullah Isra wal Mi'raj. Jadi ketika Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa adalah tempat di bawah itu yang sampai hari ini tidak tersentuh oleh orang-orang Yahudi. Adanya di Palestina. Dan di situ masih ada aroma-aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru naik ke langit ke Sidratil Muntaha. Perjalanan beliau adalah perjalanan suci, kalau dengan akal sehat tidak bisa diterima. Sejak kapan kita yakin Isra wal Mi'raj ini ada, Pak? Ayo, sejak kapan? Lem masuk dengan otak awak tu berangkat dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan waktu semalam, naik ke langit, kemudian balik lagi sebelum subuh Rasulullah sudah ada di Makkah. Le sampai di kepala apa? Berarti akal sehat pun tidak mampu menerima. Yang mampu menerima itu adalah dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ternyata juga tidak. Dengan teknologi, Isra wal Mi'raj pun tidak mampu ditelaah. Dengan senjata, dengan pakaian, dengan kendaraan sekuat apapun yang dibuat oleh manusia hari ini, belum mampu menembus kecepatan seperti itu. Sampai ke Sidratul, balik lagi, berhenti lagi. Tapi dalam ayat itu kan dinyatakan Subhanalladzi asra, bahwa Rasul itu di perjalanan, tidak jalan sendiri, tidak mengendarai. Maka orang-orang Yahudi itu dibikinnya seperti kuda, Pak. Buruk seperti kuda, di depannya perempuan cakep. Itu benar-benar pelecehan. Maka sekarang dihapus itu, Pak. Ada gambar-gambarnya di rumah kita. Dulu waktu kakek nenek kita ada. Ada ya? Di kampung saya ada benar itu, Pak. Itu di kamar paling depan. Di kamar nenek-nenek. Ada gambar buruk. Ketika kita tanya, ini gambar apa, kek? Jawaban kakek, ini buruk, nak. Ini buruk yang membawa Nabi Isra wal Mi'raj. Beliau sesat dan kita disesatkan dengan itu. Buruk itu adalah sejenis kendaraan yang kecepatannya, maka bukan wujudnya, yang kecepatannya
melebihi daripada kecepatan kilat. Nah, ini yang buruk. Coba baca maknanya itu, Pak. Maka Rasul itu bukan berjalan tapi dia di situ dengan posisi hamba. Maka subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba yang diperjalankan oleh Allah. Kun fayakun. Maka inilah yang membuat perjalanan ini disebut dengan perjalanan suci. Yang kedua, Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan menjemput perintah sholat. Nah, kalau dalam riwayat kita baca berbagai macam itu, Pak. Ada yang menyampaikan 40 rakaat, ada yang menyampaikan 50 rakaat. Maka yang ditemui pertama adalah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim bertemu lagi dengan Nabi Musa, kata Musa, "Hai Muhammad, engkau tidak akan sanggup dan umatmu tidak akan sanggup 50 waktu." Kita jangankan 50 waktu, 5 waktu aja repot kita ya Pak. Betul nggak? Maka syukurlah Bapak Ibu hari ini bisa 5 waktu sehari semalam di masjid berjamaah tanpa tinggal takbiratul ula, ya, dan itu 5 waktu kita lakukan sehari semalam. Sanggup 5 waktu sehari semalam berjamaah? Insya Allah ya. Tidak tertinggalkan di masjid manapun. Oh, saya kerja Ustaz, ya di tempat kerja berjamaah. Oh, saya safar Ustaz, di tempat safar. Di mana suara azan terdengar berhenti kita. Salat berjamaah di mana suara azan terdengar, dan itu yang kita lakukan. Maka ini adalah hadiah Allah kepada baginda Rasulullah dan umatnya 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan itu adalah tempat bagi kita untuk menenangkan diri, hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan hadiah dari Allah untuk baginda Rasulullah. Siapa yang meninggal? Ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya. Terakhir yang meninggal istrinya. Ketika istri beliau meninggal, saat itulah Allah memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat Isra wal Mi'raj. Dan apa hadiahnya? Di saat istri beliau meninggal, daunnya luar biasa. Orang-orang Quraisy mencemoohkan, musuh-musuh beliau semakin tajam. Orang-orang banyak yang berkhianat. Maka pada saat itulah Allah panggil beliau dan beliau diangkat dan beliau dibersihkan, beliau dibuat hadiah istimewa untuk bertemu di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, Sidratil Muntaha. Hanya satu manusia yang mampu bertemu dengan beliau, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril setelah mengantarkan dari langit 1 sampai 7, di langit ke-7 beliau berkata, "Wahai Rasulullah, engkau sendiri yang akan naik ke Sidratil Muntaha. Aku tidak bisa ikut." Kenapa kata Rasulullah? Aku hanya sampai di sini. Karena aku hanya sampai di sini izinnya, kata Jibril. Maka Rasul sendiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu adalah merupakan perjalanan suci, yang kedua adalah menjemput perintah sholat, yang ketiga adalah untuk mendapatkan hadiah istimewa dari Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kenapa betul-betul di situ dikatakan dijemput betul perintah sholat ini? Karena sholat adalah mi'rajnya umat Islam. Salat adalah tiang agamanya umat Islam. Salat adalah pembentuk karakternya umat Islam. Maka malam ini yang akan kita lihat adalah sejauh mana pengaruh salat di dalam kehidupan kita. Dengan Isra wal Mi'raj membentuk karakter tauhid, bagaimana tauhid kita yang sebenarnya. Bapak Ibu,
Dalam sebuah sejarah dikatakan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat melalui para sahabat bahwa tidak satu pun yang mampu menyelesaikan persoalan hidup manusia, tidak satu pun yang mampu menyelesaikan kehidupan manusia dalam kehidupan ini kecuali mereka menjalankan agama yang sempurna. Apa? Agama yang orang yang akan menuju kebahagiaan dunia wal akhirah. Pak, orang kaya bahagia tidak? Orang kaya bahagia tidak? Apakah mutlak orang kaya bahagia? Orang miskin ada yang bahagia? Tapi apakah mutlak orang miskin bahagia? Ada orang miskin bahagia ketika ada agama dalam hidupnya. Ada orang kaya bahagia ketika ada agama dalam hidupnya. Masya Allah. Kenal dengan Raja Namrus, kaya. Kenal dengan Qarun, kaya. Di penghujung hayatnya Qarun seperti apa? Dihinakan oleh Allah karena tidak ada agama dalam kehidupannya. Qarun itu adalah seorang yang taat. Saat dia taat tapi miskin dan dia berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, doa engkau dikabulkan oleh Allah. Doakan aku jadi orang kaya." Tapi memang otak bisnisnya ada, dia keturunan orang-orang hebat, kepintaran dia dalam berbisnis itu kuat. Maka Qarun sedikit diberikan harta, dia kelola dengan baik, maka hartanya berlimpah luas. Dia membeli emas, dia membeli istana, dia punya tempat yang bagus, dia suka begadang, dia suka mentraktir orang-orang bangsawan. Nggak orang miskin, Pak. Nggak anak yatim yang diundang ke rumahnya, bangsawan, untuk makan-makan enak. Dengan cara makan dan membuang-buang makanan dan menghina orang-orang miskin. Maka suatu kali Musa datang kepada Qarun. "Hai Qarun, engkau sudah mendapatkan harta yang banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Hai Qarun, ikut campurkan agama Allah dalam hidupmu, bahwa rezekimu adalah Allah yang memberi. Apa jawab Qarun, Pak? "Hai Musa, engkau hanya cemburu melihatku. Di samping aku gagah, aku punya harta yang banyak." Itu kata Qarun. Apa kata Musa? Hartamu hanyalah titipan Allah. Boleh kita buktikan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah ini, maka akan bertambah nikmatmu. Bisa diuji nggak, Pak? Orang pulang haji, pernah nggak ibu-ibu dengar Pak Haji pulang naik haji bangkrut? Ada? Ada nggak? Yang punya toko bangunan malah semakin bagus, ya? Yang jadi pejabat karirnya semakin baik. Yang berkeluarga hatinya semakin lembut. Kenapa? Karena biaya perjalanan haji dan umrohnya dianggap sebagai sedekah. Lain syakartum, maka di sana ketika dia bersyukur dengan nikmatnya, maka Allah tambah pelan-pelan nikmat itu. Ini luar biasanya nikmat, Pak. Tapi Qarun karena tidak ada memasukkan agama di dalam hidupnya, dia menganggap dirinya yang punya harta, dia tidak punya Allah saat itu. Dan dia menganggap dirinya adalah orang yang paling banyak harta. Kufur terhadap nikmat Allah. Apa doanya Musa? Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Apa maumu wahai Musa? Kata Allah, benamkan Qarun. Apa? Benamkan Qarun dengan hartanya. Maka pada suatu kali ketika Musa sudah berdoa kepada Allah dan pada jam 9 pagi semua karyawannya sudah masuk kerja, harta-hartanya mau ditayangkan, mau dibagi-bagikan, mau diajak jalan ke pasar, saat itulah mulai bumi menelan semua harta yang dimiliki. Satu persatu gedung yang dia punya terbenam.
Satu persatu binatang ternaknya itu masuk ke dalam lubang. Satu persatu karyawannya ikut terbenam. Terakhir baru Qarun. Ketika dia terbenam sampai kaki masih bisa berlari. Ketika sampai lutut masih bisa keluar. Ketika sampai pinggang dia mulai berteriak, "Ya Allah." Ketika sampai dada dia katakan, "Saddaqa ya Musa." Benar engkau Musa, hari ini aku bertaubat. Saddaqa ya Musa. Tolong sampaikan ke Tuhanmu, aku berdoa, aku bertaubat, wahai Musa. Kata Qarun. Kata Allah ke Musa, wahai Musa, engkau dengar sendiri, Qarun taubat. Qarun tadi sombongnya luar biasa, tapi di saat Allah sudah ambil, sudah benamkan dia, saat itu Allah melihat hati seseorang. Hilang ganasnya Pak, hilang premannya. Saat itu dia berkata, "Saddaqa ya Musa, amantu billah." Aku beriman kepada Allah, Tuhanmu, Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhanmu, wahai Musa, dan aku beriman kepada Tuhanmu, wahai Harun. Kata Allah, wahai Musa, Qarun taubat. Bagaimana kira-kira wahai Musa? Masih berdialog antara Allah dengan Musa. Kenapa Musa bisa berdialog? Karena mukjizat Nabi Musa hanya satu-satunya manusia yang mampu berdialog langsung dengan Allah. Bagaimana Musa, kata Allah? Apa jawaban Musa? Ya Allah, benamkan Qarun sampai hari kiamat. Enggak memaafkan dek Musa Pak. Benamkan Musa sampai benamkan Qarun sampai hari kiamat. Maka ada dalam riwayat kita baca, Qarun itu sampai hari ini masih dibenamkan satu hasta. Bapak pernah dengar nggak orang Pekanbaru gali-gali lubang terus ketemu sesuatu namanya harta? Entah iya entah tidak ya? Namanya harta apa? Harta Qarun. Tapi ada nggak di Rumba ini orang ngasih nama anak Qarun? Ada nggak? Ya memang tidak ada. Orang namanya tercemar dari dulu Pak. Sudah lama namanya Qarun itu tercemar. Nggak ada orang ngasih nama. Hadirin dirahmati Allah. Maka sungguh di situ dikatakan agama itu penting. Harta banyak belum tentu kita bahagia. Rumah mewah, mobil bagus, tapi kita ribut tidak menyelesaikan masalah. Bahagia belum tentu kita dapati. Ya kalau ribut-ribut sedikit berumah tangga biasa ya. Saya sering dengar kakek saya ribut dengan nenek. Tapi malam setempat tidur juga. Iya. Asik-asik aja kakek dan nenek. Bapak-bapak sering juga ribut sama istri. Sering dengar terlambat kopi datang marah ya. Suami terlambat pulang marah biasa. Tapi baik lagi. Alhamdulillah. Kenapa bisa baik? Karena agama. Hadirin dirahmati Allah. Bagaimana cara mencari kebahagiaannya? Tunaikan agama ini dengan sempurna. Di Rengat, kesananya Inhu daerah Belilas, masuk ke dalam ada deka. Ada yang kenal? Deka 1, deka 2, deka 3, deka 4. Itu daerah transmigrasi. Ada hidup satu keluarga yang sangat sederhana. Rumahnya belum berubah sampai kalau hari ini sudah. Saat itu belum berubah. Dindingnya masih dinding kayu. Kakusnya masih jauh di belakang. Tapi rumahnya bersih, Pak. Anaknya 4 perempuan. 4-empatnya hafal Al-Quran. Suaminya hanya bekerja tukang dodos, tukang bersih di sawit orang, kuli. Tapi tiap hari istrinya mengantar suaminya pakai sepeda ontel. Jangankan mobil, motor, yang ada cuman sepeda ontel. Didayung sepeda ontel, istrinya di belakang. Suaminya subuh-subuh pergi bekerja. Di dalam kantong itu dibikin ada kopi,
ada makanan-makanan ringan, dan jam 11 nanti istrinya datang ke kebun ngantarkan makanan. Ada tempe goreng, ada jengkol goreng, Masya Allah. Di atas sepeda motor, di atas sepeda ontel, istrinya bilang ke suaminya, "Mas, aku cinta kamu loh mas." Lagi dayung sepeda. Kira-kira semangat nggak suaminya? Semangat Pak, mendayung sepedanya semangat. Dia dapat support dari istrinya. Dipeluk dari belakang. "Walaupun kau bau mas, aku tetap sayang." Ayo coba. Enggak parfum Blueberry yang dia punya, enggak parfum Veronica yang dia pakai, tapi keringat dia ketika dia mencari nafkah. Masya Allah. Pulang yang dia bawa cuman beras, uang 15.000, itu yang dia serahkan ke istrinya. Tapi jam 12:15 dia sudah pakai baju koko, istrinya sudah pakai baju sholat, dan dia pergi ke masjid berdua-dua. Apa yang membuat dia tahan dengan kondisi kemiskinannya? Oh, di rumah yang kita dengar, Masya Allah, baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Oh, Masya Allah. Di rumah yang dia dengar itu ayat Al-Quran. Tidak musik-musikan yang terdengar, jauh dari bising. Yang dia dengar adalah ayat-ayat Al-Quran. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia tes untuk kedokteran di Universitas Indonesia, lolos anaknya jadi dokter di UI Pak. Kerja tukang dodos, anak lolos jadi dokter. Masuk akal nggak Pak? Apa yang mendapatinya? Karena ada ditanya, ada dialog. Coba buka YouTube, di YouTube ada. Ketika dialog, bagaimana cara Anda menyekolahkan anak Anda? Bagaimana cara Anda memberikan yang terbaik buat dia? Jawab, saya bangun sepertiga malam, saya doa pada Allah, dan saya yakin tabir itu terbuka. Walaupun saya miskin, tapi Allah maha kaya. Saya tidak minta kaya, tapi dimudahkan segala urusan saya. Masya Allah. Tahun ketiga setelah anaknya dokter lolos, anaknya yang kedua ikut tes PMDK, lolos lagi bidik misi, dapat beasiswa karena hafal Al-Quran. Tahun ke-6 lolos kedokteran, selesai koas, dapat suami orang Magelang. Tak lama jadi dokter, dia punya harta. Datang dia ke kampung, "Wahai ayah, kami ingin bikinkan rumah buat ayah." Dibikinkan rumah. Setelah rumah selesai, anak kedua pun selesai jadi dokter. "Wahai ayah, aku serahkan dan ingin berangkat umroh." Masya Allah. Dari mana rezekinya? Dari Allah. Dengan apa? Memberikan agama, pendidikan agama yang sempurna dalam hidup, dalam contoh-contoh tauladan yang baik. Sama Pak, sedikit kita ribut, kita wudu, sedikit kita ke masjid, selesai persoalan. Kenapa? Karena selesainya dengan agama, tidak dengan cara-cara lain. Ini yang mesti kita lakukan dalam hidup. Maka agama ini berpengaruh. Apa yang dijemput oleh baginda Rasulullah SAW, beliau mampu menjawab Isra wal Mi'raj. Salat yang kita lakukan ini, semua komponennya diberikan kepada kita. Salatlah kamu sebelum salat, salatlah kamu di waktu salat, dan salatlah kamu sesudah salat. Salatkan dalam kehidupanmu apa yang kamu lakukan dalam salat, maka itulah yang kamu lakukan di luar salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu merubah. Maka perbaiki sholatmu dengan sempurna. Bagaimana caranya Ustaz sholat sebelum sholat? Rapikan. Rapikan paharah kita. Jangan sampai kencing kita membuat batal semua sholat kita. Betul nggak? Ayo Pak.
umur 40 tahun ke atas, yang mesti kita perbaiki adalah sholat. Yang mesti kita perbaiki adalah tohara. Bersihkan, sucikan kita. Maka saat itulah kita mampu menjaga sholat kita. Sholat sesudah sholat, tertibkan kehidupan kita dengan sholat yang kita punya. Tapi ada juga Ustadz, orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi kadang-kadang perangainya itu menyakitkan juga. Ada nggak? Ada nggak? Tapi nggak di sini ya. Lepas gerbang ya. Dalam ruangan masjid ini kita baik semua Pak. Susah menentukan siapa yang baik yang buruk dalam ruangan masjid ini. Menentukan baik tidak baiknya itu di luar, lepas gerbang. Hadirin dirahmati Allah. Ada orang yang sholat masih tetap berbuat salah? Ada. Tapi tidak banyak. Pasti mereka bimbang. Pasti mereka mengontrol diri mereka, minimal memperbaiki hidup mereka. Hadirin dirahmati Allah. Ini kehidupan beragama yang sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah melalui para sahabat. Apa agama yang kita pegang yang sempurna itu? Adalah kalimat la ilaha. Oi, kobana yang awak pelajari dari ketek Pak. Dari kecil kita apa? Tauhid kita la ilaha. Kita ajarkan ke anak kita la ilaha, la ilaha. Ini yang kita ajarkan pada mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita ajarkan. Ini yang kita contohkan kepada anak-anak kita. Sesempurna apapun kita memperbaiki diri kita, maka ketika itulah ada setan-setan di keliling kita. Tapi Allah selalu memperbaiki kehidupan kita. Perbaiki dirimu, perbaiki agamamu, maka Allah akan perbaiki hidupmu dengan sempurna. Jadi bagaimana dengan orang tadi? Dengan orang yang tinggal di daerah pedalaman itu, hari ini mereka hidup mewah. Mereka bisa beli mobil. Mereka bisa hidup dengan baik. Yang tadinya pakai sepeda ontel ke masjid, hari ini ke masjid mereka pakai mobil. Masya Allah. Diberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi yang terbaik. Yakin gak ibu-ibu, baju yang ibu pakai dilipat di lemari 3 tahun yang lalu kadang-kadang tidak tersentuh sampai hari ini? Ada? Bapak? Batik sudah banyak, tahu-tahu ketika 3 tahun gak tersentuh, gak terbawa ke masjid. Masya Allah. Bukenah yang kita beli kadang-kadang gak kepake, betul ya? Wakafkanlah, berikan pada orang lain. Kalau enggak, pakailah ke masjid, ganti-gantian makainya. Baju yang kita punya akan dihisab oleh Allah apabila tidak kita pakai untuk beribadah. Hadirin dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia, pada tabligh akbar ini mesti kita lihat apa yang kita dapati. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketauhidan kepada diri dan keluarga mereka. Sekali Khadijah memanggil Fatimah. Hai Fatimah, apa wahai ibu? Tolong engkau sampaikan kepada ayah, sudikah ayah memakaikan sorban yang ada di kepalanya untuk kain kafan buat ibu? Sambil menangis Khadijah, sambil menangis Fatimah bertemu dengan ibunya. Wahai ibu, kenapa engkau bicara seperti itu? Wahai Fatimah, kalaulah ibu tidak meminta sorban ayahmu, maka aurat ibu tidak akan tertutup untuk menghadap Allah. Hanya tinggal baju sehelai di badan. Hanya tinggal baju compang-camping yang ibu punya. Tapi baju ini akan bisa ibu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hai ibu, kata Fatimah, 2/3 kota Makkah adalah milikmu. 2/3 kota Makkah adalah milikmu dan engkau adalah orang kaya raya. Aku tidak mendengar dari orang, tapi aku dengar dari ayah sendiri, wahai ibu. Tapi hari ini engkau jatuh miskin setelah menegakkan agama ayah, agama Islam. Menangis Fatimah menyampaikan kepada ibunya, wahai anakku,
2/3 kota Makkah adalah milikku dan banyak lagi bangunan yang ibu punya. Tapi hari ini sudah ibu wakafkan untuk umat Islam. Bagaimana Islam tegak di muka bumi ini? Hai Fatimah, sampaikanlah ke ayahmu. Maukah ayahmu memakaikan sorban itu? Maka saat Fatimah berkata ke ayahnya, wahai ayah, apakah ayah sudi memakaikan sorban yang ada di kepala ayah untuk ibu, untuk dijadikan kain kafan? Maka Rasul mendengar kata-kata ini, ya Allah, apakah istriku lagi galau? Apakah istriku lagi menyesal menikah denganku, ya Allah? Saat itulah Rasulullah sholat 2 rakaat. Selesai sholat didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, tolong engkau serahkan ini kepada Khadijah, dan tolong engkau pakaikan ini kepada Khadijah. Kalau nanti dia meninggal, inilah kain kafan buat dia. Ini kain kafan dari surga, dan ini adalah titipan Allah. Dan kain kafan ini adalah dari surga, haram disentuh oleh api neraka. Nanti kalau dia meninggal, dia akan tertidur sampai hari kiamat. Terakhir kata Jibril, tolong sampaikan salam Allah kepada manusia mulia yang satu ini, Ummul Mukminin, As-Sabiqul Awwalun. Dia adalah seorang ibu dari umat Islam, dan dia adalah orang-orang yang awal masuk Islam, dan dia berkorban demi tegaknya Islam. Lalu Rasulullah datang, hei Khadijah, cantikku dan sayangku, kenapa engkau bicara itu? Kenapa engkau menangis, dan kenapa engkau meminta kain kafan dari sorbanku? Kata Rasulullah. Menyesalkah engkau menikah denganku? Kata Rasulullah. Apa jawaban Khadijah? Ya Rasulullah, aku bangga jadi istrimu. Aku bangga mendapatkanmu ya Rasulullah. Engkau ajarkan aku sholat, engkau ajarkan kami tauhid, engkau ajarkan kami kalimat la ilaha illallah. Yang tadinya hatiku keras dan angkuh, hari ini aku bersujud kepada Allah. Engkau perkenalkan Tuhan denganku. Aku bangga menjadi istrimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini ada kain kafan dari surga. Aku sendiri yang akan memakaikannya nanti. Nanti akan kupakaikan. Maka tertidurlah Khadijah di tangannya Rasulullah. Wahai suamiku, semua yang telah aku korbankan, kuikhlaskan untuk Islam. Kurelakan untuk perkembangan dirimu dan perkembangan Islam. Aku tidak menyesal menikah denganmu ya Rasulullah. Hari ini maafkan semua kesalahanku. Andaikan masih kau butuhkan tubuhku, tulang berulangku untuk berkembangnya Islam, hari ini ya Rasulullah, galilah kuburku, ambillah tulangku, demi tegaknya Islam di muka bumi ini. Maafkan semua kesalahanku ya Rasulullah. La ilaha. Saat itulah Khadijah meninggal dunia, dan selepas itulah peristiwa Isra wal Mi'raj diangkat untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah. Bukan tidak ikut campur Khadijah untuk berkembangnya Islam. Maka masjid yang ada hari ini, yang sudah kita bangun mercusuar, harus kita pertahankan. Bukan membangun masjidnya lagi, tapi membangun orang-orang yang ada di dalam masjidnya. Bagaimana masjid berpengaruh terhadap jemaahnya, bagaimana masjid berpengaruh terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam riwayat kita baca, Isra wal Mi'raj itu terjadi pada 13 tahun kenabian. Berarti pada umur 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas itu beliau berangkat hijrah ke Madinah. Maka setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, saat itulah beliau 10 tahun berada di Madinah
mengembangkan Islam. Islam itu tidak jauh-jauh, Pak. Rasulullah berdakwah tidak jauh-jauh. Beliau berdakwah itu hanya jauh perbatasan Makkah. Itu pun karena diundang oleh Raja Mesir. Itu paling jauh, Pak. Syam, Yaman, Taif. Nah, itu cuma paling jauh. Ke Palestina nggak sampai, kecuali Isra. Tapi sampaikah Islam kepada ke muka bumi ini? Sampaikah seluruh jagat raya? Maka wajar seorang Nasrani, kaum orientalis, dalam sebuah bukunya dia tulis 100 ranking of the most. 101 manusia berpengaruh di muka bumi. Di dalam buku itu tertulis nomor satunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Ada Napoleon, ada Musa, ada Isa, ada kaisar-kaisar, ada beberapa orang-orang yang berpengaruh, Mahatma Gandhi ada di dalam buku itu. Tapi nomor satu dalam buku itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Dan kita ini adalah bagian dari pengaruh ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Makanya sejak kapan kita yakin Isra wal Mi'raj bisa bertahan kita duduk dalam ruangan masjid mendengar cerita Isra Mi'raj? Adalah ketika iman kita yang berbicara untuk menerima peristiwa ini. Kalau bukan karena iman, kita tidak mau mendengarkannya, betul? Ibu bapak hadirin dirahmati Allah, semoga ini membuat kita menjadi lebih baik. Jaga sholat kita, jaga diri kita, sehingga kita jaga berjamaah 5 waktu sehari semalam di masjid di mana terdengar suara azan. Dekat rumah saja kah Ustaz? Boleh. Bolehkah di tempat kita kerja Ustaz? Boleh. Bolehkah di sawah Ustaz? Boleh. Bolehkah di kebun Ustaz? Boleh. Jaga sholat berjamaah agar kita tetap dekat dengan Allah. Siapa yang menjaga itu, maka Allah akan berikan 5 hal. Ini akan menjadi kesimpulan. Apa 5 hal itu? Yang pertama, kita terima semasa hidup, yakni dimudahkan dan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Iya, Pak. Orang yang menjaga sholatnya diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ada di sebuah pondok pesantren, seorang anak muda datang ke Kiai. Kiai, saya ingin belajar, tapi ada satu misi yang ingin saya bawa Kiai. Apa itu nak? Saya ingin mencari jodoh Kiai. Umur saya sudah 38 tahun. Belum dapat jodoh. Kata Kiai, kerjaanmu apa? Itulah Kiai. Pekerjaan ini yang nggak ada. Penghasilan saya nggak punya Kiai. Yaitu persoalannya, kata Kiai. Jadi bagaimana? Hari ini kamu datang ke sini belajar ngaji, jaga sholatmu. Mulai hari itu dia berjamaah. Sudah seminggu berjamaah. Kiai, kira-kira ada nggak jodoh buat saya Kiai? Jadi dia sholat itu untuk cari jodoh. Ah, sabar kata Kiai. Besok kita cari silaturahmi kita. Tapi hebatnya Hendra namanya, Pak. Ada nama Hendra sini, Pak. Hendra namanya, Pak. Di pondok pesantren dia. Dia tuh rajin sholat, nyapu di masjid, membantu Kiai. Azannya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 200 meter sebelah selatan masjidnya ada Ibu Afifah, 11 tahun jadi janda, Pak. Selalu bertanya-tanya, itu yang azan di masjid siapa? Tapi cuma bertanya, yang azan siang? Kata Kiai, hari Selasa pagi jam 7, ya Hen, kita silaturahmi. Ada anak gadis namanya Hasnah, emaknya namanya Afifah. Kita silaturahim ke sana. Boleh ya? Datang jam 7. Hasnah berangkat jam
Tapi datang ke rumah itu niat melamar Hasnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai silakan duduk. Datang ke sana dibikinkan kopi. Cuman nggak sanggup ngomong, Pak. Ada apa gerangan Kiai datang ke sini pagi-pagi, kata Ibu Afifah. Belum silaturahmi. Jawaban Kiai rencana mau lihat anak gadisnya. Tapi anak gadisnya nggak ada, lagi kerja. Jam 6 sudah berangkat. Kemudian seminggu lagi datang. Kalau mau datang, Pak, datang. Minggu depan datang. Hari ke-20 dia datang. Sholat rajin, doa rajin. Ya Allah, kalau memang Hasnah itu adalah jodohku, ya Allah, berikan untukku, ya Allah. Dan kalau ada jodohnya yang lain, ya Allah, batalkan, ya Allah. Ini doa si Hendra nih, Pak. Memang kusuk doanya. Kita nggak dapat itu karena doa kita nggak fokus. Ini Hendra fokus. Ternyata Ibu Afifah, janda 11 tahun tadi, serak juga dengan datangnya Hendra. Dan dia tahu namanya Pas sholat duha, dia doa pada Allah, ya Allah, jadikan Hendra jodohku, ya Allah. Kalau ada jodohnya yang lain, batalkan, ya Allah. Itu ekstrim, Pak. Itu yang terjadi. Hari ke-20 baru datang. Maka disampaikan maksud. Aku mulai bawa goreng, Pak. Mulai bawa goreng dia. Bu, makanlah goreng. Makan goreng. Tadinya nggak bawa apa-apa, hari ini mulai bawa goreng. Goreng temannya kopi. Ada nggak malam ini? Enggak, maaf. Goreng temannya Ustadz tetap semangat walaupun nggak ada kopi. Maaf Pak, tidak. Maaf. Apa yang terjadi Bu Bapak hadirin dirahmati Allah? Disampaikanlah maksud oleh Kiai. Bu, rencana nak melihat anak gadis. Ini kebetulan ada anak bujang yang di pondok ingin melamar anak gadis itu. Diajak Kiai, yuk kita ke belakang. Diajak ke belakang sama ibu. Ada apa, Bu? Yai, saya ini sudah 11 tahun menjanda. Jangan buat anak saya dulu, buat saya dulu. Ini kata ibu. Tapi apa yang terjadi, Bu Bapak? Yang terjadi adalah ketika dia berjanji besok, ya, tapi kalau mau lihat anak saya juga silakan datang besok. Datang agak jam 6:30. Dipercepat datang, tadi jam 7. Besok 5:30. Tapi anaknya dibilang, kau berangkat jam 5:30. Pokoknya tidak ada cerita. Akhirnya anaknya berangkat 5:30. Dia bilang, waduh Pak Kiai, maaf, belum sempat untuk ketemu. Kebetulan Hasnah berangkatnya jam 5:30. Dia harus cepat berangkat kerja. Hari itu dia sampaikan hasratnya kepada Kiai, tolong benar-benar ini Kiai. Akhirnya pas pulang disampaikan oleh Kiai kepada Hendra, hari ini ada sesuatu yang ingin ku sampaikan, apakah engkau menerima? Tadi kita berniat untuk melamar anaknya, tapi maknya yang ingin untuk menjadikan kau jadi suaminya. Apa jawaban Hendra? Ya Allah Yai, janganlah Yai. Berapa umur Hendra tadi? 38. Ibunya berapa? 43. Dekat. Masya Allah. Hendra, kalau kau menikah dengan beliau itu sudah mapan. Ibarat kuda-kuda pandai. Nggak perlu lagi pakai tali, nggak perlu, kata Kiai. Lama-lama, tunggulah dulu ya, pikir dulu agak semalam, doalah dulu ya kan, salat istikharah lah dulu, macam-macam. Besok dia pikir, ya udahlah ya, kalau memang itu kata Kiai biar kita terimalah. Akhirnya Hendra lunak hatinya. Mulai bertemu, Kiai bertemu dengan mamak-mamaknya, dengan om-omnya.
dengan uak-uaknya ketemu. Dapatlah kesepakatan minggu ketiga bulan besok menikah. Maka disiapkanlah undangan, pesta 3 hari 3 malam, nyembelih sapi, luar biasa Pak. Nikah hari Jumat, walimatul ars hari Sabtu, tenda sudah dipasang, nenek mamak sudah diundang, handai tolan sudah datang, yang akan pesta janda kaya dengan seorang anak pondok pesantren. Yang Ibu Afifah udah diingatkan, jangan lagi kemana-mana, dipingit ya bahasa orang ya. Tapi Ibu nih masih beli ayam ke pasar Pak, naik motor. Nih kalau sering nonton film Indosiar tahu ujung cerita ya. Senyum-senyum aja kerja bapak. Beli ayam ke pasar, beliau yang nabrak angkot, meninggal di tempat. Masya Allah. Dimakamkan hari itu juga. Selesai dimakamkan malam pertama orang takziah. Tapi setelah takziah, mama-mama dan kiai tadi berunding. Undangan sudah tersebar, kantor KUA sudah diundang, nenek mama, om uak sudah datang. Nikah harus tetap berjalan. Apa kira-kira Pak? Apa kira-kira yang terjadi? Ya Allah, jadikanlah Hasanah istriku, kalau ada jodoh yang lain batalkan ya Allah. Jadi apa yang dia dapatkan? Rezeki yang tidak terduga-duga ketika dia berniat dan dia jaga sholat 5 waktu sehari semalam, kata Kiai, 5 waktu berjamaah di masjid di mana suara azan terdengar. Tidak di rumah Pak, dengar nih, di masjid di mana suara azan jadi nggak di rumah Pak. Tapi ada juga yang di rumah. Saya tinggal di Jakarta Bu, ada tempat saya ada Pak RT, suaranya bagus. Kalau jadi imam nangis jemaah dibikinnya. Kalau baca Al-Quran beliau adalah qari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak RT di Jakarta, tapi malas ke masjid. Datang kita ke rumahnya Pak RT, ayo ke masjid, rindu kami mendengar Pak RT jadi imam. Kalau di beliau yang selawat pagi-pagi itu Pak, menangis kita. Tapi malas ke masjid. Sini ada juga nggak kira-kira? Rajin-rajin Pak. Apalagi kalau kita rajin selawat Al-Quran, hafal, ya nggak malas ke masjid. Kacau itu Pak. Pak RT rajinlah ke masjid. Pak RT, kami rindu Pak RT. Jadi tahu jawaban Pak RT itu apa? Ustadz, saya ini imam besar. Saya jadi imam di rumah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluar ayatnya. Apa tuh Ustaz? Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Saya jadi imam, makmum saya, istri saya, anak-anak saya Ustaz. Saya bilang, laki-laki ini ke masjid Kiai, jangan di rumah. Tahu nggak apa? Akhirnya saya sampaikan, Ustaz, laki-laki yang tidak mau ke masjid itu adalah laki-laki solehah. Saya sering dibilang sama istri saya, kalau udah telat terus sholat di rumah ayah ini udah jadi laki-laki solehah sekarang. Itu. Ibu bapak hadirin dirahmati Allah, jaga sholat berjamaah di masjid, dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Yang kedua, terhindar dari azab kubur. Jaga sholat bapak-bapak di masjid berjamaah, insyaallah terhindar dari azab kubur dan husnul khotimah. Yang ketiga, akan menerima catatan amal dari tangan sebelah kanan. Yang keempat, akan meniti titian siratal mustaqim secepat kilat. Yang kelima, akan masuk ke dalam surganya Allah
tanpa dihisab. Hadirin dirahmati Allah. Kenapa betul-betul sholat yang kita sampaikan? Karena memang itulah karakternya kita. Yang membedakan kita dengan orang yang lain adalah sholat. Kalau kita ingatkan sholat ini kan pelajaran anak SD ya Bu. Betul ya? Saya pernah dicemoohin sama tetangga sebelah karena mengajarkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bu, saya tanya, kerbau tidur nggak? Kerbau tidur nggak? Kucing tidur nggak? Kerbau makan? Kita makan nggak? Nah, yang membedakan tidurnya kita dengan kerbau itu apa? Ayo. Sama-sama tidur, apalagi kalau gemuk kayak ustadznya. Tidur kerbau, tidur ustadz mirip. Betul nggak? Kalau ngorok ustadznya, kerbau juga ngorok, kucing juga ngorok. Kalau di Padang kayak mendaki si tinjau lawi itu. Betul ya? Ayo, kira-kira apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah agama dan ketika kita membaca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika, kita khatamkan Al-Quran, kita baca Al-Quran sebelum kita tidur. Itu yang membedakan kita. Kalau tidak baca doa gimana Ustaz? Sama dengan kalau nggak baca doa sama dengan tadi kan contohnya Ustadz ya, gitu. Ya, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, jaga. Agama itu sederhana. Ada orang bilang agama ini sulit. Ada yang beberapa hari yang lalu masuk Islam, kemudian dia masuk di panggung dan dia katakan, saya sudah masuk ke dalam Islam. Ketika dia sampaikan di forum, dia katakan saya sudah masuk ke dalam Islam dan sulit Islam ini. Banyak aturannya. Iya. Islam ini semuanya diatur. Termasuk menutup aurat. Termasuk menutup aurat. Termasuk makan. Termasuk mau tidur. Termasuk mau mandi. Itulah yang membedakannya kita dengan makhluk yang lain. Hadirin dirahmati Allah, agama adalah pembeda kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam melangkah, dalam membuat pola hidup yang sempurna, sehingga menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, sebelum kita di penghujung pengajian ini, maka perkenalkan nama saya Dr. Ahmad Faisal, SHIMH. Saya adalah seorang anak dari petani, anak ke-10 dari bersaudara, dari 12 bersaudara. Asal Sumatera Barat, tinggal di Jakarta, domisili di Jakarta, dan safari dakwah di Pekanbaru itu sudah 3 hari sampai malam ini. Tadi malam di Masjid Paripurna, sebelumnya di Masjid Surya Sukajadi. Malam ini di Rumbai. Saya baru pertama menginjakkan kaki di Rumbai ini, Pak. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk jadi yang terbaik dalam hidup. Kemudian Ibu Bapak hadirin rahmati Allah, di samping dulu masih mengajar, kemudian menjadi pembina mu'allaf di seluruh Nusantara, maka saya ingin sampaikan ke ibu-ibu ada beberapa poin. Ada program sunat masal mu'allaf. Program sunat ini umur 30 sampai 56 tahun dengan jumlahnya 39 orang. 30 sampai 56 mau sunat, Pak. Lihat wayang ibu-ibu tuh. Akece. Off kan. Akece apa-apa. Tapi ternyata uang tidak abadi. Yang membuat abadi itu adalah ketika kita tanamkan pada mereka belajar ngaji. Ta'lim.
kita tanamkan kepada mereka Al-Quran. Maka inilah yang membuat Islam ini kekal, bertahan, dan bisa mercusuar. Sekarang kami lagi program untuk mereka belajar 300 Al-Quran untuk para muallaf, 100 metode Iqra untuk anak-anaknya, 1000 metode Iqra untuk anak-anaknya, kemudian bukenah untuk ibu-ibunya, dan kemudian sunat untuk mereka. InsyaAllah kita fokus kepada Al-Quran. Alhamdulillah kita ingin mengirimkan Al-Quran pada mereka. Mudah-mudahan 300 Al-Quran ini ada di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menjadi donatur buat mereka, menjadi pewakaf untuk mereka. Kalau ada yang ingin berwakaf, boleh 1, boleh 10, boleh 50. Kalau 50, 5 juta itu. Karena satu paketnya 100.000. 100.000, 20 untuk pengiriman, 20 untuk ustaz yang ngajar di sana, dan 60 untuk pembelian Al-Quran. Bu, belajarnya sekarang tidak metode Iqra. Tadinya metode Iqra, Pak. A, ba, a. Ta, ta, a. Nah, terus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita ajarkan betul-betul makhraj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif 2 dia, T-an 2 di bawah, in 2 di depan, un, an, sama. Jangan-jangan seperguruan kita. Itu balaghah Baghdadiyah dengan juz amma. Kita ngaji lama dulu begitu. Badua dia, ban 2 di bawah, bin 2 di depan, bun, ban. Iya, berarti kita seperguruan lah ya. Sama. Nah, ibu-ibu, begitulah kita mengajarkan pada mereka hari ini. Sulit menyentuh hati mereka. Kita berikan baju koko, dia sandang, Pak. Nggak dia pakai. Baju koko kita kasih, dia sandang. Tapi untuk sunat itu kita pakai celana batok. Selesai sunat mereka pakai batok, sarung, baju koko, pakai peci. Selesai itu kita kasih amplop. Isi amplopnya 200.000. Ini biayanya kalau untuk sunat itu 700.000. Dokter 300, pakaian dan modalnya 200, dan amplopnya 200. Senang, Pak. Orang kalau dikasih amplop tuh semangat dia. Termasuk Ustadz. Iya. Ustadz ini kalau dikasih amplop, cuman Ustadz ini nggak butuh amplop, Pak. Benar-benar saya dari Jakarta ke sini nggak nyari amplop. Buat apa amplop? Isinya. Amplop sampai gerbang selesai itu. Isinya yang penting. Ya tak? Nah, maksudnya isi ceramahnya. Ya, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang ingin berwakaf boleh 1 paket Al-Quran. Kita fokus ke Al-Quran saja. Kalau ada ibu-ibu yang mau Al-Qurannya terbaca oleh mu'alaf, dan kalau ada yang ingin berangkat ikut ke Mentawai boleh. Saya ikut dengan kapal Pak Ustadz, boleh. Nah, dulu kita bikin perjalanan buat mereka. Ibu-ibu ada yang mau ikut? Ibu mau ikut berapa? Sebutkan aja berapa? Ibu 20 paket. Al-Qur'annya apa dalam bentuk uang? Dalam bentuk Al-Qur'an. Oke. Kalau 1 paketnya 100.000, insyaallah saya sebagai menerima wakaf Al-Qur'an. Nanti Ibu ke depan kita ikrar wakaf. Bedanya dengan yang lain itu, Pak. Kalau sedekah cukup masuk kotak, infak masuk kotak. Tapi kalau wakaf, saya berwakaf untuk kepentingan umat Islam 20 paket Al-Quran lillahi ta'ala. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat buat kita semua. Ceramah kita tidak keras-keras, ceramah kita tidak menyindir-nyindir pemerintah. Gak ada ya nyindir-nyindir ya? Gak perlu nyindir-nyindir, hari ini pemerintah kita baik-baik kok. Ya, buktinya baik-baik, banyak yang ketangkap. Ketangkap, astagfirullah. Ya,
Dan alhamdulillah Indonesia hari ini mendapatkan pemimpin terbaik siapapun mereka, dan mudah-mudahan memberikan yang terbaik buat bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashshuna wa tadarruana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat bagi kita. Ibu apa tadi namanya? Ibu siapa namanya? Iya. Ibu Diana Rossi. Bu Diana Rossi. Ada yang mau ikut? Ibu-ibu yang lain? Ibu siapa? Ibu siapa? Bu Des. Bu Diana Rossi dan Ibu Des. Bu Des 5, Ibu Diana Rossi 20. Oke. Yang lain ada yang mau? Bapak-bapak ada yang mau ikut? Bapak 5. Bapak siapa? Pak Yan 5. Pak? Pak Yan 5. Pak Yan 5, berarti 30. Ayo, siapa lagi? Ada? Bapak siapa? Almi. Bapak Almi 5, berarti 35. Boleh? 10-10? Boleh, Bu? Iya, 20. Boleh. Siapa lagi? Silakan. Nanti silakan ke depan. Kalau yang ingin, nanti bersama Ustadz Wendy Saputra, ikrar wakafnya. Dan kalau ada Ustadz, saya mau transfer ke rekening juga boleh, silakan. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikannya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Ini sangat bermanfaat sekali bagi para mu'allaf kita. Dan semoga ini adalah kekuatan kita. Malam ini baru saja terkumpul 35 Al-Quran. Dan kalau ada tambahnya silahkan nanti datang ke Ustadz Wendy Saputra. Beliau adalah orang Jambi, kuliah di Padang, lagi S2, sudah punya istri. Nah, kenapa saya kenalkan sudah punya istri? Nah, parah Pak, kita Ustadz ini manis betul dagingnya. Iya, disuruh singgah kita. Nah, beliau sudah punya istri dan beliau tinggal di Jambi. Alhamdulillah hari ini beliaulah yang mengatur Ustadz untuk sampai ke sini. Ustadz ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wendy dan terutama kepada DKM Masjid Al-Muttaqin. Ucapan ribuan terima kasih dan terkhusus kepada jemaah, semoga sehat walafiat. Semoga terbayar hutang-hutangnya, dilunaskan hutang-hutangnya, dibanyakkan hasil kebunnya, dibanyakkan ketetapan hidupnya, ditentramkan keluarganya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Buya yang telah menyampaikan tausiah. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.